ini apa ini? Surga di tengah neraka gitu. Jadi nanti surganya panas juga gitu. Ya, terima kasih senior saya Bang Azumardi Asra, Prof. Didin, Bang Fadil, tentu saja Mas Nur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat kita. Sebetulnya banyak perspektif ya. 2 hari ini saya bertemu dengan Mbak Bivitri Susanti dari perspektif tata negara. Tentu saya tidak masuk ke sana. Namun yang menjadi concern saya mulai mungkin dari pandangan saya pribadi. Saya setuju ibu kota Jakarta ini sudah syarat beban dan bisa saja dipindahkan, tidak masalah. Walaupun favorit saya tentu saja Kalimantan Tengah, karena apa? Kalimantan Tengah adalah provinsi yang paling terbelakang dari Kalimantan. Sebaliknya Kalimantan Timur itu yang paling makmur. Jadi kalau perspektifnya pemerataan kelihatannya kurang cocok. Kemudian masalahnya adalah sekarang kita sedang dalam keadaan darurat loh. Daruratnya itu belum dicabut. Maksud saya darurat itu Perpu ya. Perpunya masih berlaku, jadi masih darurat. Perpu nomor 1 2020 yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 2 2020. Yang memberikan keleluasaan kepada negara untuk melebarkan defisit di atas 3%, kemudian memberikan keleluasaan juga buat pemerintah untuk merealokasikan anggaran dari pos-pos yang lain untuk tujuan COVID. Karena daruratnya kan darurat COVID. Nah, kalau dana PEN-nya, dana COVID-nya dialihkan untuk ibu kota, itu namanya melanggar etika, moral, dan undang-undang menurut saya, undang-undangnya juga. Karena semata-mata keleluasaan itu diberikan untuk menangani COVID. Ibu kota tidak ada hubungannya dengan COVID. Ya bisa saja dihubung-hubungkan seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu. Nah, oleh karena itulah setidaknya call kita adalah 5 tahun ke depan tidak ada uang untuk IKN. Ibu kota negara jangan diutak-atik, selesaikan dulu keadaan darurat. Ini yang terpenting bagi saya. Nah, baru kedua persoalannya adalah 5 tahun ini kita fokus untuk pemulihan. Karena apa? Ada 134 juta rakyat Indonesia yang masih insecure. Mereka miskin absolut, miskin, rentan nyaris miskin, dan rentan miskin. Itu ada 52,8%. Kemudian orang miskin meningkat akibat COVID. Pengangguran meningkat diiringi dengan menurunnya kualitas pekerja. Jadi yang berkurang adalah pekerja tetap, buruh itu berkurang. Yang meningkat ada pekerja keluarga, pekerja sendiri, dan sebagainya. Jadi quality of job-nya turun. Ini harus kita pulihkan. Kemudian ada learning loss yang dihadapi oleh puluhan juta anak-anak sekolah. Karena tidak pernah bertemu dengan gurunya dan mereka tidak punya kemewahan seperti kita lewat Zoom ini. Boro-boro lewat Zoom ya, internet saja tidak ada. Ini harus dipulihkan. Kemudian orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan akibat dari COVID, itu jutaan orang yang lonely, yang macam-macam, itu pemulihannya tidak sederhana itu. Lantas ada persoalan climate change yang kita hadapi juga. Pekalongan mau tenggelam, Jakarta mau tenggelam, di mana-mana banjir. Artinya
pembangunan ini pertama kali untuk menyelamatkan rakyat dulu gitu ya, sehingga ibu kota itu urusan yang bisa ditunda setidaknya 5 tahun setidaknya. Nah, dan masih banyak lagi sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Gejala dini deindustrialisasi, pajaknya naik, pajaknya turun ya, ketimpangan melonjak, banyak sekali masalah-masalah mendasar yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu secara moral, secara konstitusi juga harus kita hindari. Nah, kemudian saya juga tidak mau urusan dengan undang-undang dasar ya, karena saya bukan ahli tata negara. Namun yang mengganggu saya adalah otorita. Ada di Indonesia otorita Batam dulu ya, sekarang sudah beralih ke pemerintah daerah. Jadi sekarang trennya pemerintah menghilangkan otorita dan mengembalikan ke sistem pemerintahan yang standar. Batam sekarang dikelola oleh Pemda. Ada otorita Priok, ada otorita Asahan, yang pendekatannya adalah proyek. Nah, otorita di ibu kota baru ini ya nanti akan dibikin PP-nya gitu. Tapi yang terbayang di kita adalah tidak ada DPRD, jadi tidak ada lembaga perwakilan. Nanti siapa yang mengeluarkan KTP? Otorita. Nah, kalau enggak ada tuh di undang-undang tuh yang mengurus-ngurus seperti itu. Nah, mengapa otorita? Karena pemerintah ingin melakukan pembangunan ini secara ugal-ugalan. Ya ugal-ugalan aja kita bilang gitu ya. Karena apa? Semua nanti ditunjuk langsung. Bahkan sudah ada yang ditunjuk, misalnya Hasim Joyo Hadikusumo bertanggung jawab, atau bukan bertanggung jawab, memperoleh rezeki, ya, dapat pengadaan air bersih. Undang-undang belum ada, sudah dibagi, apalagi undang-undangnya sudah ada. Kemudian pabrik semen, Hongxi Holding, itu segera dibangun. Pikiran kita kan, oh ini pengen dapat captive market kan. Nanti demi untuk pembangunan ibu kota baru, semennya tidak boleh dari tempat lain. Kan ada yang dekat. Hongxi Holding punya Cina. Itu yang baru kita tahu. Yang belum kita tahu, ya kita nggak bisa ngomong ya. Namun ini udah dibagi-bagi rata bagi pihak-pihak yang mendukung. Kita tahu lahannya dikelola oleh Prabowo dan Sukanto Tanoto. Kita tidak tahu bagaimana perundingannya. Apa mereka dapat konsesi, tanahnya dikembalikan ke negara, kompensasinya apa, kan tidak ada yang makan siang gratis. Kemudian ada lagi lubang-lubang yang bekas ditinggalkan oleh perusahaan Luhut Panjaitan. Dianggap sudah tidak ada tuh, harusnya kan diaudit dulu kerusakan lingkungannya berapa. Nah ini aja dia ada pembersihan dari dosa-dosa masa lalu juga. Nah semua ini harus jelas sebelum Pak Jokowi selesai tugasnya. Oleh karena itulah harus terjadi pemindahan ibu kota secepat mungkin supaya para investor, para oligark ini punya kepastian gitu. Kepastian kompensasi, kepastian bagi-bagi rezeki. Nanti kalau Pak Jokowi belum sudah selesai proyek, belum selesai, undang-undangnya belum ada, bubar perjanjian-perjanjian unholy alliance ini. Perjanjian di antara para oligark ini. Jadi mereka ingin kepastian. Yang menarik adalah saya rasa tidak ada satu ibu kota pun di dunia ini yang dikelilingi oleh para oligark. Jadi ibu kota ini kan dikelilingi oligark dan industri ya. Di dekat ibu kota itu ada kilang minyak dan sumur minyak, sumur migas. Dan kemarin tumpah. Kalau tumpah lagi sampai ke ibu kota itu, kan malu-maluin. Kemudian ada batu bara, dikelilingi oleh tambang batu bara kan. Jadi nanti ini smart city, green, tapi di sekelilingnya lubang-lubang batu bara. Jadi ini apa ini? Surga di tengah neraka gitu. Jadi nanti surganya panas juga gitu. Ya.
kemudian ada perkebunan sawit, ada pabrik semen. Masya Allah. Ini ibu kota green apa gitu. Dan green ini dilakukan dengan cara membabat hutan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi green caranya tidak green gitu. Jadi banyak sekali yang aneh-aneh yang kesan saya ya dipaksakan gitu ya. Sehingga harus ada yang namanya otoriter. Jadi dibagi, tidak ada tender, tidak ada macam-macam itu. Dan kemudian saya bertanya-tanya, apakah Republik Indonesia ini bakal jadi kerajaan?